Mahasiswa adalah warisan dan aset besar bangsa Indonesia di masa depan. Sebagai mahasiswa, sudah selayaknya kita memiliki komitmen yang kuat untuk belajar mengabdi dan berkarya untuk Indonesia. Karena mahasiswa adalah penggerak awal tombak besar bangsa Indonesia. Mari, wujudkan perubahan bersama kami, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa, Politeknik Negeri Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adam Tralpatan, selaku Ketua Umum DPM KMPNM Parlemen Esperanza periode 2022-2023. Kampus adalah di mana para pemimpin bangsa dilahirkan. Maka dari itu, saya ucapkan selamat dan sukses untuk mahasiswa baru Politeknik Negeri Madiun tahun 2022. Dan saya juga mengajak para teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di DPM KMPNM menjadi legislator muda dan juga berprogres bersama. DPM KMPNM Growing with Character. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Madiun atau yang disingkat dengan DPM KMPNM adalah sublembaga tertinggi di Politeknik Negeri Madiun yang berdiri pada tanggal 21 Mei 2013. DPM KMPNM memiliki dua kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, di mana DPM berperan sebagai lembaga yang membentuk, menetapkan, dan mengesahkan produk hukum yang berlaku dalam lingkup KMPNM. Sedangkan kekuasaan yudikatif berperan sebagai badan pengawas akan penyimpangan UU KMPNM atau peraturan kemahasiswaan melalui pembentukan tim yudikatif serta mengawasi Ormawa dengan meminta laporan hasil kegiatan melalui Badan Eksekutif Mahasiswa. DPM KMPNM memiliki dua status keanggotaan, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif atau yang biasa disebut staf ahli adalah anggota yang dipilih melalui Pemira PNM. Sedangkan anggota pasif atau yang biasa disebut staf pelaksana adalah anggota yang dipilih melalui open recruitment dan juga membantu dalam menjalankan fungsi DPM selama satu periode masa jabatan. Dalam menjalankan tugasnya, DPM KMPNM mempunyai 5 tugas pokok dan fungsi, yaitu legislasi, yang memiliki arti membentuk, menetapkan, dan mengesahkan produk hukum di KMPNM. Yudikasi, yaitu pengawasan terhadap produk hukum di ranah KMPNM. Aspirasi, yaitu mewadahi problematika mahasiswa dalam lingkup KMPNM. Mediasi, yaitu menjadi penengah Ormawa KMPNM jika terjadi suatu konflik. Pengawasan, yaitu mengawasi kinerja Ormawa dan UKM di KMPNM. Selain itu, DPM KMPNM mempunyai visi sebagai lembaga legislatif yang solid, aspiratif, kontributif, dan bermanfaat bagi sivitas akademik Politeknik Negeri Madiun yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, DPM KMPNM juga mempunyai misi sebagai berikut. Yang pertama, memunculkan rasa memiliki dan bangga terhadap DPM KM Politeknik Negeri Madiun. Yang kedua, menampung berbagai keluh kesah Ormawa dan masalah keorganisasian yang dihadapi serta memikirkan solusinya. Yang ketiga, menampung, memproses dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. Yang keempat, bertanggung jawab atas semua yang telah disepakati. Yang kelima, berkontribusi aktif dalam berorganisasi serta menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya tanpa memasukkan unsur lain. Pada periode 2022-2023 ini, DPM KMPNM memiliki parlemen yang bernama Parlemen Esperanza, yang memiliki arti sebuah harapan atau asa, yang mana nantinya akan membawa sebuah harapan atau perubahan dalam lingkup internal maupun eksternal Politeknik Negeri Madiun. DPM KMPNM dipimpin oleh seorang ketua yang mempunyai tupoksi sebagai berikut. Pertama, bertanggung jawab terhadap aktivitas dari kinerja DPM KMPNM. Kedua, pengambilan kebijakan tertinggi di DPM KMPNM. Ketiga, mengesahkan peraturan KMPNM. Dan yang terakhir, memimpin forum dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas DPM KMPNM. Tidak hanya sendiri, Ketua DPM KMPNM juga dibantu oleh wakil yang memiliki tupoksi sebagai berikut. Pertama, membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Ketua Umum, serta mendampingi dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait lingkup KMPNM. Kedua, mengontrol dan mengoptimalkan fungsi sekretaris, bendahara,
serta komisi-komisi yang ada di DPMKM-PNM. Ketiga, mendampingi serta memantau pelaksanaan kegiatan atau program kerja di DPMKM-PNM. Terakhir, membangun suasana kondusif dan kooperatif dalam kepengurusan DPMKM-PNM. DPMKM-PNM memiliki badan pengurus harian yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Sekretaris, dan Bendahara. Sekretaris Jenderal dari DPMKM-PNM mempunyai tupoksi sebagai berikut. Pertama, membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, serta mendampingi dalam menjalankan tugasnya terutama terkait lingkup sekretariatan DPMKM-PNM. Kedua, mengontrol dan mengoptimalkan fungsi sekretaris, bendahara, serta komisi-komisi yang ada di DPMKM-PNM. Ketiga, mendampingi serta memantau pelaksanaan kegiatan atau program kerja DPMKM-PNM. Terakhir, membangun suasana kondusif dan kooperatif dalam kepengurusan DPMKM-PNM. Sedangkan sekretaris dari DPMKM-PNM mempunyai tupoksi sebagai berikut. Pertama, melakukan pendataan surat dokumen masuk dan keluar kelembagaan. Kedua, mencatat setiap agenda rapat yang akan diadakan dan menyusul jadwal kegiatan. Terakhir, bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan fasilitas dan sarana, serta melakukan inventarisasi aset yang dimiliki DPMKM-PNM. Sementara itu, tupoksi dari bendahara DPMKM-PNM adalah sebagai berikut. Pertama, administrasi keuangan. Kedua, pengelolaan keuangan. Ketiga, pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, pemantauan keuangan serta penyusunan APBD. DPMKM-PNM memiliki 4 komisi yang dipilih melalui musyawarah bersama oleh seluruh anggota DPMKM-PNM. Yang pertama, ada Komisi 1 yang mempunyai tupoksi sebagai berikut. Pertama, melakukan pengawasan ADART dan pengecekan SK. Kedua, melakukan pendataan anggota Ormawa. Ketiga, mengkaji kebijakan kampus. Dan yang terakhir, mengamandemen undang-undang atau produk hukum KM-PNM. Yang kedua, ada Komisi 2 yang memiliki tupoksi sebagai berikut. Pertama, menghadiri dan melakukan pengawasan terhadap program kerja Ormawa KM-PNM. Kedua, menampung aspirasi mahasiswa. Ketiga, ada Komisi 3 yang mempunyai tupoksi sebagai berikut. Pertama, membantu bendahara dalam mengurus keuangan internal dari DPMKM-PNM. Kedua, mensosialisasikan dan menyampaikan format LPJ Ormawa dan LPJ Dana Dipa. Yang terakhir, memonitoring LPJ Ormawa dan LPJ Dana Dipa seluruh Ormawa di Politeknik Negeri Madiun. Dan yang keempat atau yang terakhir, ada Komisi 4 yang mempunyai beberapa tupoksi sebagai berikut. Pertama, mengelola sosial media dari DPMKM Politeknik Negeri Madiun. Kedua, melakukan hubungan eksternal seperti Munas, Mukernas, Muswil, dan Muskerwil. Berikut ini adalah beberapa hasil dokumentasi dari setiap acara yang ada di DPMKM Politeknik Negeri Madiun. Demikian sekilas profil mengenai DPMKM Politeknik Negeri Madiun. Mari kita satukan suara menjadi mahasiswa yang memperjuangkan aspirasi bersama. Selamat berproses dan semangat berkarya. Kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Madiun mengajak kalian bergabung bersama kami. Bersuara dalam satu asa, hidup mahasiswa, hidup Politeknik Negeri Madiun. DPMKM-PNM, growing with character.